Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan, sekalipun kita melewati hari-hari yang tidak begitu baik, tapi kalau kita bisa diperjumpakan seperti kita ada sekarang ini, itu bukti nyata dari kasih setia dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dalam suka maupun dalam duka. Itu judul cerita yang akan menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Anda ingat kapan kalimat itu diucapkan? Dalam suka maupun dalam duka. Ya, betul. Ketika diselenggarakan kebaktian peneguhan pemberkatan pernikahan, maka salah satu kalimat yang diucapkan oleh mempelai satu terhadap yang lain adalah seperti itu. Nah, cerita kita adalah kisah nyata. Kisah nyata atas diri seorang yang bernama Robertson McQuilkin. Dr. Robertson McQuilkin. Dia adalah rektor Columbia Bible College and Seminary. Sekarang menjadi Universitas Internasional Columbia International University. Dia menjadi rektor sejak tahun 1968. Tahun 1990, sebelum masa jabatannya selesai, ia mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai rektor. Kenapa? Dia memilih untuk merawat istrinya yang bernama Muriel yang sakit Alzheimer, yaitu kerusakan sel-sel otak yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif seperti daya ingat, berpikir, dan juga penurunan di dalam pengendalian terhadap perilaku secara bertahap. Muriel sudah seperti bayi, tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk makan, mandi, bahkan buang air pun ia harus dibantu. Robertson memutuskan untuk merawat istrinya dengan tangannya sendiri karena Muriel adalah wanita yang sangat istimewa, paling istimewa bagi dirinya. Pernah suatu kali ketika Robertson membersihkan lantai bekas ompol Muriel, dan di luar kesadarannya Muriel malah menyerahkan air seninya sendiri dengan kakinya, sehingga Robertson kehilangan kendali emosinya. Ia menepis tangan Muriel. Dia memukul betisnya guna menghentikannya. Tapi setelah itu Robertson menyesal dan berkata dalam hatinya, apa gunanya saya memukulnya walaupun tidak keras, tapi itu setidaknya mengejutkannya. Selama 44 tahun kami menikah, saya belum pernah memukulnya karena marah. Namun kini, di saat ia sangat membutuhkan saya memperlakukannya demikian. Ampuni saya ya Tuhan. Tanpa mempedulikan apakah Muriel mengerti atau tidak, Robertson meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Pada tanggal 14 Februari 1995, hari itu adalah hari istimewa untuk Robertson dan Muriel, karena pada tanggal itulah di tahun 1948 Robertson melamar Muriel.
Pada hari istimewa itu, Robertson memandikan Muriel, menyiapkan makan malam dengan menu kesukaan Muriel. Menjelang tidur, ia mencium dan menggenggam tangan Muriel, lalu berdoa, "Tuhan yang baik, Engkau mengasihi Muriel lebih dari aku mengasihinya. Karena itu, jagalah kekasih hatiku ini sepanjang malam, dan biarlah ia mendengar nyanyian malaikat-Mu. Amin." Pagi harinya, ketika Robertson berolahraga menggunakan sepeda statisnya, Muriel terbangun dari tidurnya. Ia berusaha untuk mengambil posisi yang nyaman, kemudian tersenyum manis pada Robertson. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama tidak pernah berbicara, Muriel memanggil Robertson dengan suaranya yang lembut dan bening. "My love, my love." Robertson melompat dari sepedanya dan segera memeluk wanita yang sangat dikasihinya itu. "Sayangku, kau benar-benar mencintaiku, bukan?" tanya Muriel. Setelah melihat anggukan dan senyum di wajah Robertson, Muriel berbisik, "I am happy." Aku bahagia. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Muriel kepada Robertson secara sadar. Setelah itu, Muriel tidak pernah lagi berkata-kata dalam kesadaran sampai ia meninggal dunia pada tanggal 20 September 2003. Dalam suka maupun duka, bukan sekedar omong kosong. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7a berkata begini, "Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya." Itulah cinta sejati. Sebesar itukah cinta kasih kita pada orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita? Sebesar itukah cinta kasih kita pada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya kami pernah atau suka menjadikan diri sendiri dan kepentingannya sebagai yang utama dalam hidup ini. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah hikmat, kasih yang meluap, kemauan, agar kami makin mampu merawat cinta kasih yang sejati dalam relasi dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami.
dalam relasi kami denganmu. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, kembali bersahati saat ini kami berdoa bagi setiap anak-Mu, seisi keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Entah masalah gangguan kesehatan, masalah tekanan perekonomian, masalah studi, perjodohan, dan sebagainya. Bagi mereka semua, kami berdoa. Kami juga tetap berdoa ya Bapa, bagi gerejamu, termasuk jemaat GKI Gading Indah, agar dengan hikmat Tuhan mampu tetap memelihara hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian secara benar dan bertanggung jawab. Ikut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan keadilan, kebenaran, mewujudkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang sedang menjadi pergumulan yang hebat di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Kami terus memohon campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang memampukan para pemimpin bangsa kami untuk mendengar suara hati nurani, untuk membuka pikiran mereka, melihat apa yang benar, apa yang adil, mewujudkannya, sehingga kedamaian dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh segenap bangsa tanpa terkecuali. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa bagi makin mewujud dan terwujudnya kedamaian serta perdamaian di muka bumi ini, khususnya untuk penyelesaian secara damai pertikaian, konflik yang masih terjadi di antara beberapa bangsa negara di muka bumi ini. Untuk itu kami berdoa. Bila tiba saatnya nanti kami beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Dijauhkanlah kami dari mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan esok menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan dengan penuh syukur, dengan kerinduan untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat, Tuhan tetap beserta kita.